bekas kayu-kayu besar. Jadi memang di sini ini spot utama ya, lahan dimana lintas sutetnya, kabel penarikan kabel utamanya itu lewat persis di kawasan sini. Nah kalau dilihat di depan sini, jadi ini adalah jalur lintas sutet utamanya itu. Sisa-sisa kayu ya, menarik sebenarnya ini. Kalau mau pakai jadi bahan pembuatan ketapel, banyak bahan mestinya. Entah kayu jenis apa aja ini, ada jenis kayu nangka. Menarik sebenarnya kalau kita bawa gergaji tadi. Oke, selamat sore Mitra Galaksi. Jadi ini hari Minggu sore 29 Mei. Jadi semenjak pagi tadi kita sudah kegiatan nebang-nebang pohon untuk sekedar hasilnya juga kita bisa manfaatkan untuk penggunaan frame ketapel. Nah kayaknya sore ini masih ada waktu sedikit luang. Mumpung masih ada senjata gergaji ini, kita akan coba melipir ke wilayah spot berburu yang ada di lokasi Meninting. Kebetulan karena di sana sudah bagian dari project apa ya, relokasi, bukan relokasi ya, lebih ke perubahan struktur sungainya di pinggir karena terkait dengan perubahan alur-alur sutet. Jadi ada beberapa tanah-tanah yang digerus, termasuk kebun-kebun tempat lokasi pohon-pohon tinggi itu ada. Jadi banyak yang ditebangi. Nah, kemungkinan ada beberapa jenis kayu yang bisa kita manfaatkan sebagai frame ketapel juga. Jadi kita sambil jalan-jalan sore ke sana. Lanjut. Eventually, Nah saat ini kita tiba di jembatan Kali Meninting, sungai besarnya. Jadi ini adalah jalur kiri, kita naik ke atas untuk muter lagi ya, karena jalur yang ada itu adalah di sebelah kanan di bagian bawah yang memang saat ini masih tertutup karena masih dalam tahap perbaikan semenjak terkena banjir yang setahun ya berapa bulan lalu lah. Jadi ini masih harus muter-muter gini, dan kondisi sore ini arus lintasnya cukup ramai, cukup jauh, harus cari link jalur muternya. Lihat ya. Oke, ambil jalur putar sedikit, lalu lewat jalan yang ditutup ini. Oke, nah ini seperti biasa melalui lintas jembatan Meninting bawah yang masih ditutup sampai saat ini. Jadi hanya cuma bisa motor yang lewat. Nah, ada perbaikan. Nah seperti dilihat, nah ini beberapa bronjong sungai sudah dimulai di sebelah sini. Nanti akan tembus sampai wilayah tempat kita lokasi perburuan. Tempat apa? Tupai ya. Oke, sekarang lewat jalur arah Ireng. Perhatikan. Oke, sudah mulai masuk di lintas setapak. Belum nanti benar-benar masuk ke jalan kecil. Nah, ini masih jalan aspal. Sutetnya yang akan kita lalui ke sana. Ini yang akan bikin proyek pembukaan lahan-lahan pinggir sungai itu. Ya, hotel besar yang terbengkalai, jalan-jalan juga. Mana dia? Oh, jalurnya pemancing. Banyak pemancing. Tuh lihat sudah dibongkar itu. Nah, itu. Tuh udah terlihat lebih terbuka lahan-lahannya. Cuman proyek brojongnya belum sampai sini. Nah, ini kapalnya ini juga belum selesai, 1 bulan lagi kemarin katanya orang-orang yang bilang kerja sini.
batas. Nah ini dia. Ada tuh. Oh. Ya, nah ini gundukan ini. Ya kan? Oke, sudah sampai tempatnya. Jadi kita hari ini ditemani oleh si Atar sore ini. Jadi merujuk pada lokasi pembongkaran sepanjang garis pinggir dasnya, aliran sungai Meninting. Jadi banyak yang digerus-gerus sebelah sini ya. Jadi mungkin sekitar memakan berapa lahan ini kurang lebih ya. Ada sekitar antara 15 meter dari bibir sungai ke sini. Entah pergantian lahannya seperti ganti ruginya seperti apa. Nah, kita akan coba lihat dari beberapa jenis kayu-kayu yang terbengkalai itu, seperti juga yang ada di bawah ini. Nah, ini bagian-bagian akar ini yang akan kita manfaatkan seandainya ada bagian yang bisa dimanfaatkan untuk frame ketapel. Yuk lihat yuk. Tuh. Kayunya besar itu, bagian akar itu bagus. Lebih dekat sebesar apa dia bandingannya. Nah, siapkan senjatanya. Jadi kita akan coba lihat cari beberapa bagian dari jenis pohon ini. Tidak tahu kurang lebih apa nama pohonnya. Tapi kemungkinan pohon bae, karena di sini adalah jenis pohon-pohon yang paling banyak ini namanya pohon bae. Kita akan coba lihat main akar karena ini bentuknya agak sedikit bagus. Coba lihat tes dulu ya. Bentar. Bau kencingnya nih, tupai. Ini mungkin sarang ini. Oh iya ini sarang. Tak mau rekam tar? Iya kan kita rekam. Oh lagi direkam. Sip. Lihat dulu. Dah? Ini, dah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bisa kita manfaatkan untuk tipe OTT ya. Karet-karet flatband. Bagian akar atau dahan ini enggak tahu juga. Sepertinya sih akar. Tapi secara tekstur kayunya juga lumayan dan bentuknya kebetulan gepeng bukan bulat ya. Menarik. Satu jenis pohon. Baik. Nanti kita akan coba lagi cari yang pohon tipe-tipe lain. Sambil kerucilnya lihat-lihat ini. Nah, ini proyek brojongnya masih di depan sini ya, belum sampai ngarah timur. Oh, ini bisa nih kayaknya. Ini nih. Ini apa ini? Kita lihat dulu. Nah, ini kita ketemu lagi entah jenis kayu apa. Oh, masih teksturnya kayu bae juga kayaknya. Tapi kita lihat percabangannya yang ada di sini. Besar kecilnya ini. Kurang padan sih. Oh, tebel. Nah, ini bisa dibikin model kayak pistol. Nanti ini diperkecil. Menarik kan? Ada begininya juga ya. Ini akar, ini dahan. Kemungkinan masih sama bayi ini kayaknya. Ini bayi. Nah, ini entah ini apa ini, karena ini ada, kalau bayi yang ini nggak punya Bolong. gabus tengah bolong. Nah, ini ada ini kecil. Entah apa ini. Yuk. Dah? Yang kedua. Dah? Iya. Ini ada lagi sebenarnya. Cuman kalau lihat dari teksturnya padat seperti kukun ya. Tapi pertengahannya sini ada gabusnya juga ini. Ini kurang menarik ini. Kurang kuat. Kembalikan ke habitatnya. Baru dapat yang unik. Dua jenis batang yang sebenarnya terpisah, cuman lama-lama kambiumnya menyatu. Nah, ini akan jadi satu bahan ketapel yang menarik. Bisa divariasi model genggamnya. Model apa itu yang agak satu ini, tapi celahnya juga terlalu sempit. Over the top. Kalau through the frame kayaknya sih ini terlalu celah sempit. Tarik ya, yuk. Dah?
Oke, kita lanjutkan perjalanannya menyusuri pinggir sungai sambil lihat. Nah, ini tuh orang-orang yang mandi di sungai itu rame itu. Tapi jalannya seperti ini. Oh, ini ada tumpukan kayu ini. Apa ini? Kayu apa? Oh, banyak sekali, 3, 4 bisa. Tapi kadang-kadang pindah dia dari sini loncat ke sebelah. Oke, ini penampakannya si kerucil. Sebentar, di pinggiran ini juga ada beberapa jenis kayu potongan, tapi ini yang dominan besar ya. Ini yang bagus, tar, merah, tar. Ini apa dia ini? Oh, ini menarik nih. Sepertinya si pohon mahoni. Entah bukan iya atau bukan ya. Sepertinya daunnya si mahoni. Lihat warna merah. Ini akarnya. Menarik sebenarnya ini. Kita akan coba telusuri mana batang, pecahan-pecahan batangnya. Ini masih dahan besar. Batang, nah dahan ranting ini yang kita mau cari. Mana dia? Sebentar tar ya. Ini penampakan waru, tapi yang putih ya. Sebenarnya sih banyak dimanfaatkan untuk tikungan-tikungannya ini untuk apa ya namanya nih? Air, bahan-bahan sampan itu. Nah, kayaknya ini cocok, bisa dimanfaatkan. Ntar nih, ambil gergaji. Nah, ini bekas paprasan kayu apa ini? Masa kayu waru ya? Cenderung sama apa enggak ini kulitnya? Kayaknya teksturnya beda. Terlihat ya. Kasar, teksturnya masih basah. Oke, seperti ini teksturnya cukup kasar ya. Itu karena ini juga karena masih basah. Bagian dahan coba entah rantingnya seperti apa. Ya, tapi mudah-mudahan setelah dijemur nanti ada bedanya. Kita lihat lagi ya. Sampai jalan lagi pertemuan. Lanjut kita. Ronjol jalannya, kalau ngebut itu jatuh kita helm. Ini yang jalan turunan dulu di sini tuh, yang begini tuh, yang tempat sampan nyebrang ke sana itu. Jenisnya apa ini? Sudah kemarin ada sisa di sini tapi sudah diambil semua. Ada pohon-pohon apa namanya itu? Jukut itu di sini deh kemarin. Bismillah. Dah? Oh ini kayaknya. Oh ini tuh. Coba ini diambil. Dah? Dah. Apa ini? Bagus. Seratnya bagus. Dah? Lalu. Nggak tahu nama kayu. Dah? Nih. Kayu bagus. Keras. Yuk. Apa ini? Rambutan ini jangan-jangan ini. Dah. Kita dapat lagi.
Tipenya sih unik lagi nih ya, agak besar kecil tapi menarik kalau dibuat TTF. Entah handle-nya bagaimana kita buat nanti. Yang jelas pohonnya mana dia tadi? Itu yang agak tinggi-tinggi itu, daunnya seperti pohon apa itu ya? Kayak buah yang di Jalan Banteng itu apa, Tar? Buah apa itu namanya? Lupa. Sama pohonnya juga nggak tahu sih, nebak-nebak. Yang jelas kita ini ngambil varian yang berbeda dari setiap pohon. Hup. Ternyata nggak bisa lewat jalan tembusnya. Lagi dibuat jalan baru itu. Nah ini nih yang cengeng tadi ini nangis-nangis ini. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi saat ini kita sudah di rumah lagi. Setelah dari tadi sore hingga menjelang maghrib, kita datang ke hutan apa tadi itu namanya, Tar? Di sekitar kawasan Das Meninting ya, yang terkait dengan upaya mengumpulkan berbagai jenis kayu-kayuan. Nah ini, sebenarnya sih ada banyak ya di sini ya. Tapi berhubung malam ini tidak bisa terlalu terang ya, saya taruh di meja itu. Nah kebetulan kita ini agak iseng-iseng, terus lama juga tidak punya kegiatan outdoor seperti ya bisa bikin tenda. Terakhir itu justru kita saat mengadakan pada momen apa ya, gempa Lombok 2018. Nah di sini kita mendirikan tenda. Sementara untuk keluar itu masih belum sempat. Nah jadi untuk sekedar memorial habitat kelas luaran, ya intinya seperti ini ya. Kita membuat sekedar playseatnya tenda kita lepas, kita pasang. Lalu tidur-tiduran di sini. Intinya seperti itu. Jadi terima kasih sudah nyimak sebelumnya. Besok pagi insya Allah akan saya tampilkan berbagai jenis kayunya. Sekaligus ya pengenalan terhadap beberapa vegetasi khas yang ada di Nusantara, terutama di Lombok. Oke, ketemu besok pagi. Lanjut. Nah teman-teman, jadi ini sudah mumpung terang ya. Jadi kita akan bahas lagi dari penemuan jenis-jenis kayu untuk bahan ketapel yang harus kita jemur lagi tentunya. Pertama seperti ini adalah bagian akar dari pohon bae. Cuman memang secara nama latinnya kita belum ketemu ya. Kalau nama lokal sini pohon bae. Memang rata-rata dia kayak beringin, besar, tinggi, daun kecil-kecil, tapi secara serat kayu dia lebih padat dibanding pohon beringin yang memang bubuk ya. Kalau enggak kuat dia, bukan kambium keras. Lalu berikutnya kita ketemu yang di jalan itu ini. Cuman saya juga kurang tahu jenis apa. Tadinya sih nunggu beberapa orang yang pemilik lahan sana, seandainya ada kita bisa tanya-tanya. Nah yang kedua ada yang ini kayu unik ini yang kambiumnya nyambung. Jadi kalau di bawahnya seperti angka 8 begini, baru terpisah di atas 2 gini. Kayaknya sih menarik. Nah ini juga pohonnya sih semacam pohon-pohon tipe bukan tinggi dia ya. Meskipun kayu keras begini, dia hanya menjulang. Lalu cenderung seperti pohon kopi. Cuman namanya apa? Ini banyak juga di kebun-kebun bagian areal dalam-dalam sana. Nah lanjut berikutnya keempat ini. Ini adalah jenis pohon kayak apa kemarin itu ya? Pohon waru ya. Hibiscus tiliatus kalau yang di laut itu. Tapi yang ini mungkin bunga yang kuning ini, bukan yang orange. Dia lebih ringan, malah lebih berat sih ini. Mirip kukun sih ini. Cuma nggak tahu apa jenisnya. Ntar kita coba cari referensi berikutnya. Nah yang kelima, kita menemukan sisa pohon yang tinggi-tinggi yang sebelumnya saya katakan daunnya itu mirip pohon matoa, tapi secara struktur susunan daunnya memang dia beda. Dan batangnya punya teknik menjulang tinggi terus kurus-kurus menjalar gitu ya. Jadi satu batang dia ada 4 percabangan biasanya, atau bisa 5, 3. Sangat unik daunnya. Nah terakhir ini sih agak cenderung padat juga, meskipun sedikit lebih ringan, tapi lebih berat dibanding si waru. Tapi saya sih mencuriganya karena memang di sana adalah kebun, selain tanaman-tanaman kayu keras untuk industri, mebel dan keperluan-keperluan lainnya. Ini juga ada tanaman buah. Nah saya cenderungnya ini adalah tipe rambutan ini kalau lihat. Sebenarnya sih kalau dari aromatiknya, kalau kita sudah sering masuk kita akan lebih paham. Ini kurang lebih seperti itu untuk sementara. 6 ini kelak kalau ada kesempatan lagi kita akan turun untuk mencari
jenis kayu-kayu yang lain. Oke, terima kasih sudah nyimak. Like, share, and comment tentu saja, dan dukung kanal ini untuk lebih bisa memberi manfaat tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang lokal geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.